Om Swastiastu, selamat malam. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah Studi Agama Hindu dengan topik Panca Maya Kosa, 5 lapisan badan astral pada manusia. Di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia sesungguhnya ada dalam berbagai lapisan badan yang merupakan wahana bagi sang jiwa dalam siklus reinkarnasi di dunia ini. Bisa dipahami bahwa sesungguhnya diri kita sebagai manusia ini sangat kompleks, tidak sesederhana apa yang hanya bisa dilihat oleh mata biasa, karena awidya ketidaktahuan. Seringkali kita mengidentikan diri kita sebagai aku, kemudian mengidentikan diri kita sebagai pikiran dan perasaan, serta mengidentikan diri kita sebagai badan fisik. Padahal sesungguhnya tidak sesempit dan sedangkal itu. Keseluruhan alam semesta ini adalah purusa dan prakrti. Dalam konteks manusia, Buana Alit, prakrti adalah lapisan-lapisan badan yang membungkus kesadaran murni purusa atau jiwa, di mana perpaduan keduanya membentuk dua jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik, badan pikiran. Roh kesadaran murni ini dibungkus atau jiwa ini dibungkus oleh 5 lapisan badan yang terbentuk dari 5 jenis energi materi dan energi kesadaran yang disebut dengan Panca Maya Kosa. 5 lapisan badan ini sebagai wahana jiwa dalam siklus reinkarnasi yang terdiri dari 1. Ana Maya Kosa, kemudian yang kedua Prana Maya Kosa, yang ketiga Mano Maya Kosa, yang keempat Wijnana Maya Kosa, dan terakhir yang kelima Ananda Maya Kosa. Saya akan membahas tentang Ano Maya Kosa. Anomaya Kosa adalah lapisan badan yang terbentuk dari energi sari-sari makanan yang terdiri dari 1. Stula sarira. Stula sarira ini disebut dengan badan fisik yang berkembang dari apa yang kita makan. Dalam proses reinkarnasi kita ini, makanan sangat penting sekali karena badan yang sehat akan merupakan tempat yang baik bagi sang jiwa, sang atma dalam tubuh kita. Tanpa tubuh yang baik, tanpa fisik yang kuat, tidak bisa memperbaiki karma di dunia ini. Susah memperbaiki karma. Seperti misalnya cerita-cerita dalam Itihasa dan Purana, tokoh-tokoh yang berjuang menegakkan dharma dan kebenaran di dunia ini selalu digambarkan dengan fisik yang fit. Inilah figur-figur yang diinginkan dalam agama Hindu yang memiliki fisik yang sehat. Seperti halnya para dewa. Para dewa itu semua memiliki fisik yang sehat, fisik yang kuat. Karena dengan fisik yang sehat, dengan stula sarira yang sehat, kita bisa memperbaiki karma dengan lebih baik. Yang kedua adalah lingga sarira. Lingga sarira adalah lapisan badan fisik kita yang lebih halus bentuknya, sesuai dari apa yang telah terjadi pada badan fisik yang kasat mata ini. Sebagai contoh, jika badan fisik yang kasat mata ini cacat atau kelainan, maka lingga sariranya akan menyesuaikan. Demikian pula kalau ada badan yang seksi atau badan yang gemuk, maka lingga sariranya akan menyesuaikan. Hanya saja fisik yang halus ini bagi kebanyakan manusia tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Lingga sarira adalah badan fisik yang halus yang digunakan nanti bergentayangan kalau dia menjadi hantu di dalam alam halus dari alam marcepade di saat kematian terjadi. Kalau ada di antara kita, ada yang mata batinnya terbuka dan bisa melihat lingga sarira sebagai hantu dari orang yang sudah meninggal, sebenarnya yang dilihat adalah lingga sarira orang yang sudah meninggal tersebut. Ini biasanya diselimuti warna agak keungu-unguan. Umumnya, lingga sarira akan perlahan-lahan terurai secara bersamaan dengan terurainya stula sarira badan fisik kita. Akan tetapi, itu hanya secara umum saja, karena tidak mutlak terjadi seperti itu. Terdapat berbagai kemungkinan lain tentang pralina terurainya lingga sarira
Itu seperti misalnya bagi mereka yang sudah maju secara spiritual batinnya bersih, tenang, seimbang, dan menyambut kematian dengan damai, sempurna, dan tidak melekat dengan keduniaan sehingga berhasil masuk ke alam suci. Saat kematian tiba, maka lingga sariranya langsung mengalami pralido tanpa menunggu stula sarira badan fisiknya terurai. Sebaliknya, bagi mereka yang terikat dengan keduniawian begitu kuat sehingga dia belum rela meninggalkan dunia ini, sehingga demikian melekat dengan badan fisik atau kehidupan duniawi. Lingga sariranya bisa lama bergentayangan sebagai hantu walaupun stula sarira badan fisiknya sudah terurai. Kemudahan bagi orang yang meninggal karena misalnya dikremasi pembakaran mayat yang diupacarai dengan baik. Inilah alasan satunya, mengapa umat Hindu menganjurkan untuk melakukan kremasi atau pembakaran saat ada yang meninggal. Dengan peleburan pembakaran stula sarira atau badan fisiknya akan menyebabkan terurainya secepatnya kembali ke unsur-unsur panca mahabhuta badan-badan stula sarira ini yang terdiri dari pertiwi, apa, teja, bayu, dan akasa yang membentuknya. Ini akan diikuti oleh terurainya lingga sarira, sehingga tidak perlu lama-lama bergentayangan di dunia ini. Dalam ajaran yoga, latihan fisik ini penting sekali untuk menyempurnakan atau membuat tubuh ini menjadi sehat. Secara fisiologi bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Ini bisa menyebabkan terjadinya keseimbangan antara stula sarira dan lingga sarira, fisik yang sehat. Kemudian ada hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan yoga. Salah satu adalah juga etika. Jadi etika ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk menyeimbangkan lingga sarira dengan stula sarira. Salah satunya ajaran Panca Yama Brata, misalnya ahimsa, artinya tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain dengan sewenang-wenang, tidak menyakiti. Jadi hal-hal seperti ini akan menyebabkan keterikatan loh. Kalau kita melakukan penyiksaan terhadap makhluk lain, walaupun dia binatang dan sebagainya, kemudian menyakiti orang lain. Nanti kalau mati Anda disyukuri loh, mati loh dan sebagainya. Nah ini juga akan menimbulkan ketidaktenangan perjalanan kita ke uh, untuk pralina dengan stula sarira. Kemudian brahmacari, jadi benar-benarlah belajar di dunia ini. Karena ketidaksempurnaan Anda belajar setengah-setengah juga akan menimbulkan keterikatan dengan dunia ini. Satya, kita diajarkan oleh agama untuk jujur, setia. Jadi jangan suka bohong dan sebagainya. Ini kebohongan ini, badan ini sudah diciptakan dengan baik, hati ini sudah diciptakan dengan baik. Jadi kalau Anda bohong, maka struktur badan lingga sarira ini akan rusak dia. Nah, yang terakhir adalah awyawaharika. Jadi artinya apapun yang Anda lakukan di dunia ini, lakukanlah dengan tulus. Jangan terikat. Nah, akhirnya yang kelima asteya, tidak mencuri atau menggelapkan harta orang lain, korupsi misalnya. Ini akan juga menyebabkan lingga sarira Anda tidak mudah berlina karena terikat. Anda mencuri, kemudian karena badan ini akan bertentangan dengan hal-hal yang dilakukan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya ada ajaran Panca Niyama Brata. Ada 5 macam pengendalian diri. Misalnya, akroda, tidak marah. Jadi jangan suka marah, jangan cepat-cepat marah. Karena ini tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Dan itu tidak bagus untuk lingga sarira dan stula sarira Anda. Nanti kalau marah cepat mati juga. Dan mati ini pun juga Anda tidak ikhlas kalau mereka mati akibat marah. Selanjutnya guru susrusa, hormatilah orang yang pernah mengajarkan Anda. Sejelek apapun yang pernah memberikan Anda ilmu, maka wajib dihormati. Ini disebut dalam ajaran Hindu guru susrusa. Sauca artinya kebersihan, kemurnian, suci lahir batin. Kita jadi hidupnya higienis, bersih, kemudian batinnya juga harus higienis, bersih dari hal-hal yang bakteri-bakteri atau virus jahat seperti iri hati dan sebagainya. Jadi Anda harus bersih, suci lahir dan batin. Ahara lagawa, pengaturan makan dan minum. Jadi pengaturan makan dan minum, jangan sampai makanan dan minum ini membuat justru Anda sakit. Jadi Anda sudah tidak bagus. Jadi keterikatan ini tidak penting terhadap makanan. Seperti misalnya
Kalau ada kita di Bali biasanya mengaturkan kunjung atau sodan ke setre atau di rumah mengaturkan kunjung. Kita membuat makanan yang enak-enak karena kadang-kadang mereka yang lingga sarirenya keterikatan dengan makanan, dia akan menginginkan selalu walaupun sedulur sarirenya tidak ada. Misalnya ada yang suka makan wine, minum wine, minum arak dan sebagainya. Maka ini akan terus terikat ya, sehingga pada saat pengaturan kunjung kita ya mengharapkan ada hidangan tersebut. Jadi ini adalah keterikatan dengan makanan dan minuman. Yang terakhir adalah apramade. Jangan tekabur. Lakukanlah kewajiban dan amalkanlah ajaran-ajaran suci. Nah, sekian satu lain tentang Anomaya Kosa. Jika ada yang ingin bertanya, saya berikan 7 orang untuk bertanya pada hari ini. Demikian dan terima kasih.